Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus dugaan pembunuhan anggota Laskar FPI. Saya tuh gumun ya kalau bahasa Jawa tuh apa? Heran campur gini, kok nggak ada ya gitu. Salah satu aja pemimpin ya di negeri ini yang peduli gitu. Presiden menyatakan bahwa Presiden sudah minta agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Ya. Kepada sahabat-sahabat saya, kepada Lutfi, Reza, Faiz, Ofjan, Andi, Kadafi, antum sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, propaganda FPI yang memuja anggotanya yang sebagai syuhada ya, sebagai mujahid yang mati syahid, ini juga menyesatkan. Ibu juga jangan takut. Reza bersama saya kata Rasulullah. Sofyan bersama saya kata Rasulullah. Lutfi bersama saya kata Rasulullah. Faiz bersama saya kata Rasulullah. Agenda sidang, pembacaan dakwaan terhadap 2 anggota Resmob Kepolisian. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus dugaan pembunuhan Laskar FPI dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap 2 anggota Resmob Kepolisian. Ini ada 6 orang anak bangsa, ya calon anak-anak muda ya, yang nyawanya sangat berharga untuk mendapatkan perlakuan yang sebegitu sangat keji, dan itu terbuka lebar di layar-layar pemikiran kita semua ya secara zahir. Saya katakan pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Andi bersama saya kata Rasulullah, dan Kadafi ini saya saksi. Beliau suka nganterin saya. Beliau suka anterin saya kemana-mana ngawal juga. Kedua terdakwa yakni Ibda M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan. Sementara satu terdakwa lainnya yaitu Ibda Elwira Priyadi Z diketahui telah meninggal awal Juni lalu sehingga perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Berbagai kesempatan masih banyak orang yang mengatakan bahwa ini akan mengundang perhatian internasional. Saya katakan tidak. Bahwa ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam. Sejatinya, kalau menurut Islam, orang yang menyerang atau melawan aparat pemerintah yang sah dengan senjata itu disebut sebagai pemberontak atau bughot, yang arti harfiahnya mereka yang melampaui batas. Yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengecut. Tapi ada komando tunggu aja di situ. Bawa putar-putar aja, pepet, tabrak, dan sebagainya ada di sini. Komando dengan suara rekamannya di situ. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Pepet aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Pepet terus, nanti ya. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat. Bilang Pangda ya. Monitor. Ini Pak Abu kok singkirin tuh di belakang aneh. Ane nunggu instruksi ke. Wow lo deh. Nanti kita ungkap gitu ya di pengadilan, dan kita tidak akan menutup-nutupi, dan saya akan meneruskan ini ke kepolisian. Dan untuk selanjutnya kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana. Kemudian difitnah bahwa anak kami membawa senjata api lah, membawa senjata tajam lah. Jadi faktanya memang seperti itu. Kalau memang kejadiannya seperti itu dan anggota dalam rangka overmatch lain sebagainya
sebagainya. Dan yang paling mengenaskan lagi, anak kami dianggap atau dikatakan menyerang polisi. 6 laskar FPI itu kita selesaikan. Kalau itu ada pelanggaran HAM dari polisi, kita selesaikan. Ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Ini tidak logis. Putra-putra kami itu sedang mengawal atau konvoy dengan kendaraan untuk menuju Kerawang. Tiba-tiba yang sedang konvoy ini mengawal ini tiba-tiba nyerang polisi. Propaganda FPI yang digaungkan oleh Munarman CS haruslah kita lawan, haruslah kita tolak, karena isinya penuh kebohongan dan penyesatan opini publik. Misalnya, dikatakan FPI cinta damai, omong kosong. Itu kan menurut TP3. Kenapa Komnas HAM tidak menyimpulkan ini sebagai pelanggaran HAM yang berat? Tetapi kami katakan, tidak ada indikasi pelanggaran HAM yang berat. Betul. Jadi pada saat kejadian itu mobil kita, mobil Polri itu cuma satu, mobil anggota itu cuma satu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil Polri yang ada di belakangnya? Oh, nyerang polisi, dasarnya apa gitu kan? Unlogis gitu. Sangat tidak logis. Tetap aja terus. Ini jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tetap terus, nanti ya. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Difitnah pula di media, lain sebagainya, dikatakan anak kami nyerang polisi, bawa senjata, bla 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 bla. Itu faktanya, dan didapatkan senjata tajam dan senjata api yang tadi sudah dirilis oleh Pak Kapolda bersama Pangdam. Merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu kan menurut TP3. Kenapa Komnas HAM tidak menyimpulkan ini sebagai pelanggaran HAM yang berat? Tetapi kami katakan, tidak ada indikasi pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM yang berat itu dua hal yang berbeda. Kami dari seluruh investigasi kami yang hampir 1 bulan lebih kami lakukan dengan kecermatan yang penuh, dengan didukung data-data, fakta-fakta, bukti-bukti, dengan juga ahli-ahli yang kami datangkan, itu kemudian kita menyimpulkan ada indikasi apa yang kami sebut sebagai unlawful killing. Sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu. Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan Komnas HAM itu sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi. 4 rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin 6 orang ini adalah warga negara Indonesia. Oke, kita juga yakin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin, Pak Marwan Batubara, telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak, nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, enggak ada. Apa? Pelanggaran HAM berat itu 3 syarat. 1, dilakukan secara terstruktur. Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang. Struktur itu berjenjang.
harus targetnya bunuh 6 orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini larinya ke sini. Itu terstruktur, sistematis ya, terstruktur sistematis. Juga jelas tahap-tahapnya perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat, masif, menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu, mari bawa, kita adili secara terbuka, kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, saya sampaikan begitu tadi, silakan kami menunggu terbuka. Dan saya katakan TP3 bukannya juga sudah diterima oleh Komnas HAM, diminta mana buktinya, secuil saja bahwa ada terstruktur sistematis dan masifnya. Nggak ada tuh, ada di berita acaranya bahwa TP3 sudah diterima, tapi nggak ada, hanya mengatakan yakin. Nah, kalau yakin tidak boleh, karena kita punya keyakinan juga banyak pelakunya ini, pelakunya itu, otaknya itu dan sebagainya, yang membiayai itu juga yakin kita, tapi kan tidak ada buktinya. Oke. Nah, akhirnya ingin saya katakan bahwa sejak peristiwa ini meletus, masyarakat sudah mulai muncul agar dibentuk TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta. Ada yang minta pemerintah membentuk, ada yang tidak percaya pemerintah. Jangan pemerintah, nanti itu bohong itu hasilnya. Maka waktu itu Presiden mengumumkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, silakan Komnas HAM bekerja sebebas-bebasnya, panggil siapa saja yang merasa punya pendapat dan punya bukti, yang merasa punya keyakinan, panggil, nanti sampaikan ke Presiden apa rekomendasinya. Presiden, pemerintah sama sekali tidak ikut campur, tidak pernah minta agar Komnas HAM menyimpulkan ini, menyimpulkan itu, tidak. Kita hanya menyatakan kalau pemerintah yang membentuk, lagi-lagi dituding dikooptasi, timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Nah, oleh sebab itu kita serahkan Komnas HAM. Komnas HAM silakan nyelidiki, mau membentuk TGPF juga atas nama di bawah bendera Komnas HAM, silahkan. Mana rekomendasinya kita lakukan. Nah, itu yang kami jawab tadi. Nah, saudara, saya ingin jelaskan satu hal lagi yang juga saya jelaskan. Ada tertawaan publik semula. Ya. Masyarakat banyak yang ngejek, nyinyir gitu. Kenapa kok orang mati dijadikan tersangka? 6 laskar itu kan dijadikan tersangka oleh polisi. Itu hanya konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari, kemudian sesudah itu dinyatakan gugur perkaranya. Karena apa? Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu ada orang yang terdiri atau yang bernama Laskar FP itu, kemudian itu memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Bahkan di laporan Komnas HAM itu ada juga nomor telepon orang yang memberi komando. Siapa? Gitu. Nah, oleh karena sekarang 6 orang terbunuh ini yang kemudian menjadi tersangka, dicari pembunuhnya, maka dikonstruksi dulu dia tersangka karena dia memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dengan membawa senjata. Nah, sesudah itu baru siapa yang membunuh 6 orang ini, yang memancing ini. Nah, baru ketemu 3 orang polisi. Yang ditemukan oleh Komnas HAM itu 3 orang. Nah, sesudah ini ditemukan konstruksi hukumnya, baru 6 orang itu diumumkan oleh polisi, perkaranya gugur. Dalam bahasa yang sering umum disebut SP3, tapi tidak usah SP3. Itu cukup dikatakan perkaranya gugur sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa tersangka yang sudah meninggal perkaranya gugur. Cukup, selesai perkaranya gugur. Lalu siapa yang membunuh 6 orang ini, kita buka di pengadilan. Nah, kita minta ke TP3 atau siapapun yang punya bukti-bukti lain, kemukakan di proses persidangan itu. Sampaikan melalui Komnas HAM kalau ragu terhadap polisi atau kejaksaan, sampaikan di sana. Gitu. Tapi kami melihat yang dari Komnas HAM itu sudah cukup lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.